Kapan sih lo bakal nikah? Nah, mungkin ini pertanyaan yang pernah didengar oleh beberapa dari lo. Entah dari orang tua, dari temen, atau dari saudara jauh ya. Biasanya pada jawab apa sih selama ini? Atau mungkin lo cuman senyum-senyum doang gitu pas ditanya. Gua pribadi pun pernah ditanyain kayak gini dan gak jarang bikin gue bingung mau jawab apa. Karena gini, bagi gue menikah itu butuh pertimbangan yang panjang banget. Dan secara saintifik pun ya emang butuh pertimbangan sih. Kita juga bakalan ribet kan kalau misalnya nyari pasangan menikah tapi gak pakai pertimbangan apapun. Bahkan di Jawa sendiri tuh ada istilah bibit, bebet, dan bobot gitu buat nentuin pasangan yang tepat. Karena banyak banget hal yang harus dipertimbangkan dan dicocokkan terlebih dahulu saat lo mau memilih pasangan yang tepat buat nikah. Tapi gimana sih cara lo bisa tahu kalau calon pasangan lo itu adalah orang yang tepat? Beberapa dari kalian mungkin percaya ya kalau jodoh itu bakal datang seiring berjalannya waktu, bahwa perjalanan tuh bakal mempertemukan orang-orang dengan tujuan yang sama. Tapi apakah benar? Yakin lo nanti bakal nemu orang yang tepat seiring dengan berjalannya waktu? Kalau menurut gue, bisa jadi iya, bisa jadi juga enggak gitu. Tapi yang jelas bakal lebih bagus nih kalau lo udah nyiapin dari sekarang hal-hal penting yang perlu lo siapin sebelum lo menikah. Makanya di video ini gue bakal share nih 8 hal penting yang perlu lo siapin sebelum nikah. Apa aja tuh? Oke, simak baik-baik ya. Pertama, komitmen. Lo siap gak nih untuk berkomitmen dengan satu orang dalam waktu yang lama? Karena nikah itu butuh komitmen. Lo itu kalau udah nikah ya, di-expect untuk bertahan lama dengan pasangan lo. Ya kalau cuman beberapa bulan sih ya ngapain juga nikah kan gitu. Dan kalau kalian udah nikah nanti, bakal banyak banget tantangan yang bakal lo alami nih. Mulai dari pasangan lo mulai menua kan gitu. Munculnya anak dalam hubungan lo dan lain sebagainya. Makanya di sini yang paling penting banget itu adalah komitmen. So, pertanyaan yang perlu lo jawab adalah kira-kira lo udah siap belum nih untuk berkomitmen dalam jangka waktu yang sangat panjang sama satu orang tertentu ini gitu. Karena kalau belum siap, ya mungkin lo harus pikir-pikir lagi untuk nikah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kekurangan pasangan. Nah, sebenarnya ini tergantung sama pribadi masing-masing lo ya. Cuma lo sendiri yang bisa menentukan apa kekurangan yang bisa lo toleransi dan apa kekurangan yang gak bisa lo toleransi gitu. Ini bisa macam-macam. Misalnya, mungkin lo gak mau punya pasangan yang suka ngerokok gitu. Atau lo anti banget sama orang yang posesif. Ya, apapun itu lebih baik lo coba deteksi dari awal, lo coba katakan dari awal daripada lo nyesel gitu nantinya pas nikah. Oke? Yang ketiga, manajemen emosi dan komunikasi. Gimana sih cara pasangan lo mengelola emosi? Apa sih stress coping atau penanganan stres yang sering dilakukan oleh pasangan lo? Nah, apakah pasangan lo suka melakukan kekerasan fisik? Atau hal-hal negatif lainnya gitu? Nah, kalau misalnya lo melihat bahwa kedepannya hubungan lo ini bakal jadi negatif nih karena manajemen emosi dan komunikasi yang kurang baik, mendingan lo coba mikir-mikir lagi nih. Karena nggak sedikit nanti yang terpaksa dan memilih untuk tetap bertahan meski udah dipukulin atau disiksa secara fisik sama pasangannya. Ini udah banyak banget kasusnya. Dan kalau udah kayak gitu, udah kompleks banget karena udah berbagai masalah lah. Ada masalah psikologis, belum lagi KDRT, belum lagi banyak lah pokoknya. Dan bakal susah penanganannya kalau lo udah terjerumus ke dalam lubang itu gitu. Makanya lagi-lagi gue ingetin lagi nih, lebih baik lo mencegah secara dini hal ini dari awal daripada lo nyesel nantinya. Yang keempat, jalur karir. Terutama buat lo yang punya profesi yang dalam tanda kutip kurang ramah keluarga. Maksudnya kurang ramah keluarga apa nih? Jadi pekerjaan ini tuh menghabiskan waktu di luar rumah lebih banyak daripada waktu di rumah. Contohnya kayak dokter, bankir, dan lain sebagainya gitu ya. Makanya kalau kita lihat-lihat nih, cukup umum bagi orang-orang di bidang ini untuk memilih pasangan yang sama, yang satu bidang dengannya. Contohnya, dokter itu bakal lebih enak berpasangan dengan sesama dokter juga. Kenapa? Karena biasanya nih, mereka cenderung ngerasa udah saling paham. Mereka tuh udah saling ngerti kalau ada yang pulang ke rumah malam banget karena dapet shift malam gitu di rumah sakit. Itu tuh udah hal yang biasa gitu. Dan mereka gak harus saling ngejelasin lagi gitu tentang hal-hal ini. Udah sama-sama ngerti lah ibaratnya ya. Beda dibandingkan dengan orang yang beda bidang gitu. Jadi harus capek lagi jelasin dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang kelima, keadaan finansial dan literasi finansial. Ini penting banget buat lo ketahui. Sebelum lo nikah, coba lo komunikasiin dulu. Gimana sih keadaan keuangan lo sekarang? Dan gimana proyeksi keuangan ke depannya? Apakah lo atau pasangan lo lagi punya tanggungan hutang atau kredit gitu? Atau bahkan sandwich generation yang nanggung biaya hidup atau bahkan hutang keluarganya gitu. Dan gimana juga nih kebiasaan spending pasangan lo? Seberapa boros sih pasangan lo? Jangan sampai tiba-tiba lo didatengin debt collector nih yang nagih hutang pasangan lo dan lo kaget gitu. Ya, gue bukannya nakut-nakutin, tapi kasus yang begini juga banyak terjadi dan harus dipikirin juga. Yang keenam, tempat tinggal. Lo harus udah siap nih.
terkait tempat tinggal bukan berarti lo harus punya rumah sendiri, tapi harus tahu nih nanti bakal ngapain. Misalnya, kalau lo punya rumah sendiri, lo harus gimana? Kalau misalnya lo nginep di rumah mertua, lo harus gimana dan sebagainya gitu. Itu harus dipikirin. Dan kalau nih misalnya ya, lo tinggal di rumah mertua, lo tuh perlu siap-siap menangani hal-hal yang sekiranya nih bakal berpengaruh ke rumah tangga lo. Meskipun terkesan remeh gitu sekarang ya. Karena kalau misalnya lo tinggal sama mertua, rumah ini tuh bukan punya lo gitu yang lo tinggalin tuh, tapi punya mertua, punya orang lain di luar dari hubungan pernikahan lo gitu. Makanya lo harus banyak siap-siap dan mungkin nantinya harus banyak beradaptasi juga. Mungkin yang sekarang lo awalnya nggak nyuci piring misalnya, tapi kalau lo tinggal di rumah mertua, mungkin lo harus nyuci piring dan lain sebagainya gitu ya. Yang ketujuh, pekerjaan rumah tangga. Gimana nih kalian nanti ngebagi pekerjaan rumah tangga atau ngurus anak? Apa sih bagian yang jadi tanggung jawab lo dan apa yang menjadi tanggung jawab pasangan lo? Karena gini, kehidupan rumah tangga adalah milik kalian berdua, sehingga semua aspek tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan juga harus dibagi sebaik mungkin. Nah, ini harusnya udah disepakati nih. Gak salah kalau misalnya ada cowok nih yang minta ceweknya gak kerja. Nggak salah kok. Dan nggak salah juga kalau ceweknya nih misalnya mau kerja dan berkarir. Yang penting disepakati dulu nih role-nya bareng-bareng. Kalau dari gue sih gini, selama keduanya nyaman, ya nggak apa-apa gitu. Aman lah pokoknya. Yang penting didiskusiin dulu, disepakati dulu bareng-bareng. Yang kedelapan, penerimaan antar keluarga, terutama terkait agama, ras, adat istiadat, garis keturunan, dan ya values-values yang dianut oleh masing-masing keluarga. Ini umum banget terjadi di Indonesia, karena kita kan multikultural ya, dan kondisi keluarga-keluarga di kita itu cukup beragam dengan titisan adat masing-masing yang mungkin di beberapa daerah itu cukup kental gitu. Ini harus disiapin dan harus lo pikirin sebelum lo memutuskan untuk melamar si pasangan lo ini. Karena nggak enak juga kalau lo udah niat serius, tapi pada akhirnya hubungannya malah kandas gara-gara masalah keluarga gitu dan adat istiadat. Nah, gitu aja. Itu 8 hal yang krusial banget buat lo bahas dengan pasangan lo sebelum nikah. Dan 8 hal ini meskipun terkesannya banyak banget tadi, ini kebanyakan baru ngomongin kecocokan antar pasangan.